yang auditory ya dengan begini. Nah, kemudian ada gaya belajar ada gaya belajar visualnya gitu ya. Ada visual, ada audio, ada kinestetik. Jadi dengan guru menganalisis 3 macam gaya belajar ini sehingga tahu seperti apa sih pembelajaran yang harus saya kembangkan nanti di sekolah itu seperti apa. Nah, arah materinya ini kalau untuk untuk keguruannya, arahnya pedagogiknya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu memang harus pahami dulu apa sih teori belajar tersebut, bagaimana sih aplikasinya di dalam pembelajaran, kapan kita menggunakan teori belajar behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif. Nah, kemudian CPMK yang selanjutnya, Bapak dan Ibu harus menguasai berbagai penilaian dan analisis hasil belajar, sikap pengetahuan dan keterampilan dengan menerapkan penilaian yang otentik. Nah, di sini submaterinya adalah tentang penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di sini artinya Bapak dan Ibu nanti disajikan, ya kisi-kisinya di sini disajikan nanti sebuah teks, ya narasi dalam kompetensi dasar penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian dan serta analisis belajar untuk membantu menguasai tersebut. Artinya Bapak dan Ibu sekarang harus tahu dulu apa sih penilaian otentik, ya. Penilaian otentik penilaian tersebut kita lihat lagi berdasarkan portofolionya, ya. Nah, kemudian penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, ketika penilaian ini berada pada ranahnya taksonomi Bloom, yang mana Bapak dan Ibu harus kuasai pada setiap langkah taksonomi Bloom itu apa. C6 itu menganalisis itu seperti apa yang menganalisis, menemukan itu seperti apa. Kemudian kalau berbicara keterampilan, membuat, meng-create gitu ya. Meng-create itu seperti apa. Sehingga dari sana nanti diberikan sebuah KD ya, sehingga Bapak dan Ibu dari KD tersebut bisa tentukan, oh apa yang saya ukur dari kegiatan KD yang diberikan, arahnya kemana. Caranya adalah melihat lagi kepada kata operasionalnya. Makanya dikatakan taksonomi Bloom harus Bapak Ibu pahami dulu. Nah, tingkatan dari taksonomi Bloom tersebut. Sehingga dengan memahami taksonomi Bloom nantinya Bapak dan Ibu bisa menentukan ini KD yang seperti ini ya. Kalau dia mau menganalisis, saya gunakan apa ya? Apa yang diukurnya? Oh, pengetahuannya. Nah, pengetahuan ini diukur dengan apa? Teknik pembelajaran yang bagaimana? Oh, dengan menggunakan alatnya adalah dengan tes atau non-tes gitu ya, atau dengan tes. Kalau pengetahuan itu dengan tes. Nah, tes yang kita gunakan apa? Nah, tesnya misal soalnya objektif, kemudian esai, atau non-tes seperti apa? Non-tes itu mungkin seperti kita mengamati gitu ya. Berarti artinya ada apa? Ada rubrik di sana. Sehingga dari rubrik tersebut kita bisa ukur anak ini kita mau di rubrik yang berada di mana? Oh, anak ini terampil bercerita. Apa sih rubrik penilaian yang menggambarkan sehingga kita bisa mengukur anak itu misalnya terampil bercerita. Jadi artinya pahami dulu penilaian otentik itu apa, penilaian sikap itu apa, penilaian pengetahuan apa, penilaian keterampilan apa. Nah, ini semua berangkat kepada ranahnya taksonomi Bloom tadi. Jadi, Bapak Ibu C1 itu apa? Arahnya bagaimana sih si Bloom ini mengidentifikasi C1 itu kemana? C2 itu apa? Sampai sehingga baik C1 maupun afektif maupun psikomotor, itu Bapak Ibu nanti ketika dengan melihat KD saja, Bapak Ibu bisa identifikasi. Oh, ya, Mas, itu kan layan sehingga instrumen yang saya berikan harus yang begini. Arahnya ke sana Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan kompetensi pedagogi profesi guru dan aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Bapak dan Ibu berarti harus menguasai karakteristik peserta didik,
penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini yang diminta adalah nanti disajikan teks narasi tentang kompetensi pedagogik profesi guru. Peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensinya. Nah, ada di dalam pembelajaran, di dalam syarat menjadi seorang guru, guru itu harus menguasai Oke, nah di dalam syarat menjadi seorang guru, guru itu harus menguasai 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi spiritual, kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial, kompetensi yang ketiga adalah kompetensi pedagogik, kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, sekarang berada untuk mendapatkan kompetensi dibuktikan dengan adanya cerdik tadi. Nah, Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah Bapak dan yang mana kompetensi pedagogik ini mulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik ya. Jadi kita harus pahami diferensiasi individual. Anak yang memang dia sifatnya diferensiasi di dalam pembelajaran berarti anak itu ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Jadi inilah maksud kita harus kuasai karakteristik peserta didik kita yang mana. Misalnya Bu Yesi. Bu Yesi ini ketika Bu Ari bercerita seperti ini, aduh Bu Ari ini apa yang diceritakannya? Berarti kalau anak dia berpikir seperti itu, tidak cocok audio sama dia. Ya, pembelajaran audio kita berikan, pembelajaran ceramah gitu kita berikan, berarti nggak cocok. Bu Yesi ini lebih suka misalnya dia bisa mempraktekkan langsung, berarti gaya belajar Bu Yesi adalah kinestetik. Kita harus fasilitasi ke sana. Nah, inilah maksudnya kita menguasai karakteristik peserta didik kita di sana. Jadi, dengan keberagaman yang ada, kita dengan gaya belajar seseorang itu yang secara teoritisnya ada 3, gaya belajar audio, kemudian visual, kinestetik, sehingga Bapak guru, Ibu guru nanti bisa menentukan ya, dia mau pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang seperti apa. Nah, inilah yang untuk indikator nomor 25, ya, kompetensi pedagogik profesionalnya yang diberikan. Sehingga nanti menganalisis teori belajar yang mana. Kita balik lagi ke teori belajar, ya. Teori belajar yang 4 tadi, ada konstruk, ada kognitif, ada behavioristik, dan satu lagi itu yang tidak disebutkan adalah ada teori belajar humanisme. Humanisme ini memanusiakan, kalau orang menyebutnya memanusiakan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah manusia tersebut belum manusia? Kan gitu. Berarti belum manusia gitu, sehingga kita manusiakan lagi. Nah, maksudnya di sini dia sudah manusia, tetapi kita angkat harkat dan martabatnya lagi. Nah, kalau di pembelajaran humanisme, ya, Pak Raju anaknya misalnya tidak dapat mengerjakan kalau kurikulum 2013 PH gitu ya, PH-nya tidak mencapai KBM. Kemudian Pak Rajunya marah-marah. Bu Ari, kenapa nih tidak bisa mencapai KBM? Belajar apa tidak kamu? Nah, misalnya gitu. Nah, artinya Pak Raju belum humanisme. Artinya kalau saya dapat nilainya 40, kalau secara kompetensi akademiknya, tertulisnya, nilainya, saya dapat 40, Pak Raju harus apresiasi. Oh, si Ari ini kemampuannya hanya 40. Ya, nah begitu dia. Itu yang teori humanisme. Nah, teori humanisme ini kita aplikasikan ketika anak itu membuat sebuah karya. Percayalah Bapak dan Ibu, untuk membuat sebuah karya itu sulit sekali. Misalnya kalau saya kan bahasa Indonesia ini, membuat sebuah karangan saja anak disuruh, ya, yang akan dimunculkan pada paragraf pertama adalah pada suatu hari. Nah, selalu itu, dia turunan itu Bapak dan Ibu. Dari zaman saya SD sampai sekarang dia selalu pada suatu hari, ya. Nah, ketika kita identifikasi bahwasanya memang sesuatu yang sifatnya create, membuat itu memang sulit, yang produktif itu memang sulit. Nah, jadi karena ini sulit, kita harus mengapresiasi. Misalnya, Bu Yesi dia tidak pandai menggambar. Sementara KD-nya anak ini harus minta untuk pandai menggambar, misalnya gitu ya, misalnya SBDP, harus bisa menggambar. Ternyata
gambar yang ditulis ya cuman kepala bulat, kemudian badan lurus gitu, tangan lurus gini-gini saja gitu ya, udah seperti tengkorak saja misalnya gitu. Nah, tetapi ketika saya menjadi guru saya katakan, apa ini gambar yang kamu buat? Kan gitu ya, marah kita. Kamu tidak serius nih dalam belajar. Nah, jangan-jangan setelah kita menguasai karakteristik peserta didik, jangan-jangan anak tadi memang tidak terampil dalam menggambar tadi, ya, sehingga anak itu kita tidak boleh judge. Berarti kita harus apresiasi. Berarti dengan kemampuan yang segitu, terbuat segitu, kita harus tetap apresiasi, ya. Jadi di sini kunci dari humanisme adalah saya tidak perlu nilai. Jadi nggak perlu nilai. Ya, mau Bu Yesi dapat 100, ya berarti itu hak Bu Yesi. Mau Pak Raju kalau dapat evaluasi dapat 10 gitu ya, dapat 20 rendah, ya itu haknya Pak Raju. Jadi kita tidak bisa untuk menjudge tersebut. Jadi pada teori humanisme, kita harus memanusiakan manusia, yang mana artinya mengangkat harkat dan martabatnya tadi. Sebentar. Udah ya. Nah, artinya di sana yang harus kita identifikasi Bapak dan Ibu, ya, ini terkait dengan teori pedagogi. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengulas lagi materi-materi yang sudah dibaca gitu ya. Kemudian karakteristik pembelajaran abad 21, karakteristik guru dan siswa abad 21, peran teknologi dalam media dalam pembelajaran abad 21. Ini arahnya adalah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dalam pembelajaran abad 21, Bapak dan Ibu menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi. Jadi kuncinya adalah kalau kita berbicara abad 21, ada media di dalam. Ya, ada media digital di dalam, ada teknologi yang kita manfaatkan. Nah, sekarang bagaimana? Untuk ini katanya kan disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Artinya, nanti diberikan sebuah KD Bapak dan Ibu, ya. KD tersebut atau indikator tersebut kita bisa menerapkan pembelajaran abad 21 untuk itu seperti apa. Ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan teknologi di dalamnya? Nah, ini balik lagi Bapak dan Ibu bagaimana memahami tentang penurunan KD tersebut, ya, tentang penurunan KD. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mengimplementasikan tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Ya, di pembelajaran ada kasus di kelas katanya. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter apa yang tersirat. Jadi nilai karakter yang perlu Bapak Ibu identifikasi adalah nilai utamanya itu adalah religiusnya seperti apa, nasionalnya seperti apa, mandiriannya itu seperti apa, gotong royongnya seperti apa, integritasnya seperti apa. Jadi fokus saja kepada 5 ini Bapak dan Ibu. Ya. Pada 5 ini nanti diberikan sebuah kasus, dia lebih mencondongkan ke dalam nilai utama yang mana. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu identifikasi untuk melihat nilai karakter apa sih yang tersirat di dalam pelajaran. Nah, kemudian ada lagi karakter. Mute dulu. Oke. Ini saya paham juga lagi sibuk entry rapor juga ya Bapak dan Ibu ya. Pekerjaannya juga jalan ya. Oke. Tapi Bapak dan Ibu semuanya dijalani. Saya yakin Bapak dan Ibu yang awalnya mengeluh, tahu-tahu sekarang sudah hampir sampai di garis finish gitu ya. Jadi semuanya dijalani aja Bapak dan Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kita memahami persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru SD yang profesional. Persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru yang profesional itu seperti apa. Kemudian disajikan narasi tentang kompetensi guru yang profesional, kita bisa mengidentifikasi persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru yang profesional. Nah, artinya di sini, Bapak dan Ibu balik lagi kepada syarat menjadi seorang guru. Nah, salah satunya adalah memiliki kompetensi profesional. Ya, syaratnya adalah kompetensi profesional ini apa sih yang akan kita
identifikasi di sini, ini adalah tentang bagaimana kita mengajarkan materi yang fokusnya kepada muatan pembelajaran KSD-an tadi. Jadi kalau di KSD-an ada lima muatan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana itu semua Bapak Ibu bisa pahami. Jadi misalnya kompetensinya tentang apa? Ya, pembelajaran bahasa Indonesia yang seperti ini. Nah, ini bagaimana sih kita mengidentifikasi dia indikator dan KD-nya nanti. Nah, ini diarahkan kepada hal tersebut Bapak dan Ibu kalau kita berbicara tentang kompetensi guru yang profesional. Jadi, kalau kompetensi guru profesional, balik lagi kita kepada bagaimana guru, ya kalau misalnya pedagogik itu adalah guru mengidentifikasi karakteristik peserta didik, kemudian merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian mengevaluasi atau melakukan evaluasi atau asesmen terkait dengan pembelajarannya. Itu adalah skopnya di dalam kompetensi pedagogik. Sedangkan kalau kita berbicara tentang profesional, itu adalah bagaimana si guru tadi, dia bisa mengimplementasikan pembelajaran bahasa seperti apa, pembelajaran IPA seperti apa, matematik seperti apa, PKN seperti apa, ya. Nah, IPS seperti apa. Nah, inilah yang harus diidentifikasi oleh guru. Kalau KD-nya seperti ini, nah bagaimana sih materi yang cocok? Ke sana materinya ini soal kisi-kisinya Bapak dan Ibu. Kemudian menguasai berbagai regulasi terkait dengan profesi guru. Regulasi terkait dengan profesi guru ini disajikan tentang regulasi apa nih? Regulasi profesi guru. Peserta dapat melakukan analisis terkait dengan kebijakan nasional dan regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional. Nah, ini yang sama-sama kita ketahui bahwasannya bagaimana guru itu prosesnya di dalam mendapatkan profesi PPG-nya tadi, serdiknya tadi. Berarti ada regulasi, ada aturan yang memang harus dijalani oleh setiap guru, ya, setiap guru-guru hebat ini yang calon profesional gitu ya. Sekarang kan masih CGR gitu ya, calon guru profesional. Nah, ini regulasinya kita lihat dari awal yang proses yang Bapak Ibu lakukan. Yang mana Bapak dan Ibu menjadi seorang guru, kemudian regulasinya dari data Dapodik, kemudian terpilih gitu ya. Kemudian melakukan setelah terpilih, melengkapi berkas-berkas, kemudian nanti itu mengikuti orientasi, lapor diri dulu gitu ya, kemudian orientasi, mengikuti orientasi, kemudian setelah itu belajar mandiri, setelah belajar mandiri barulah Bapak dan Ibu mengikuti semua tahapan PPG-nya tadi. Yang mana tahapan PPG yang sudah Bapak Ibu jalani adalah pendalaman materi, pengembangan perancangan pembelajaran, kemudian ada ujian komprehensif, ya. Kalau tidak lulus ujian komprehensif, Bapak dan Ibu berhenti di sana, tidak bisa lanjut ke PPL. Nah, kemudian melaksanakan PPL, kemudian setelah melaksanakan PPL baru Bapak dan Ibu dinyatakan lulus keempat mata kuliah ini. Di GTK-nya di LPTK-nya masing-masing. Setelah dinyatakan lulus, barulah Bapak dan Ibu berhak untuk mengikuti ujian UKM PPG tadi yang mana ada UP dan UKIN. Jadi regulasi terkait bagaimana proses profesi guru ini harus Bapak Ibu pahami. Ya, kemudian etika profesi guru. Nanti diberikan sebuah kasus profesi guru, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru seperti apa. Nah, ini yang harus kita balik lagi, menjadi guru itu harus seperti apa. Guru itu adalah guru yang tauladan gitu ya. Kita kalau berbicara guru, masih tokoh yang kita anut itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi etika-etikanya itu harus dipahami oleh guru. Sehingga oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jadi etikanya tadi, itulah yang Bapak dan Ibu harus pahami dulu bahwasannya menjadi guru itu tidak gampang. Menjadi guru itu berarti profesi yang memang dijalani ya, tidak hanya dari pukul 7 sampai pukul 2 siang di sekolah, tetapi sudah itu juga tetap menjadi guru. Jadi gunakan bagi profesi guru. Artinya kita harus bagikan
guru di dalam proses pemecahan masalah mungkin ya. Jadi tidak ada melanggar kode etiknya tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya menguasai materi berbagai ragam teks aplikasinya dalam pembelajaran. Nah, ragam teksnya di sini adalah, nah ini yang bahasa Indonesia. Nah, ragam teksnya di sini diberikan sebuah teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, teks normatif. Nah, Bapak dan Ibu nanti dapat menganalisis ini teks yang mana. Kalau dia teks faktual, dia berbicara seperti apa. Kalau tanggapan berarti ada argumen yang diberikan. Kalau teks cerita berarti narasi, berarti ada alur. Ada alur di sana, ada proses, ada maju mundurnya. Nah, kalau teks formatif nanti seperti apa? Jadi inilah yang harus kita kuasai. Ini udah masuk ke dalam, kalau tadi itu skopnya adalah kepada keguruan, ya, modul keguruan. Nah, sekarang ini modul bidang studinya. Nah, kemudian menguasai materi satuan bahasa, pembentuk teks, serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Jadi ada kesatuan katanya, ada kata, kalimat, paragraf gitu ya. Nah, kemudian menguasai materi struktur dan kajian kebahasaan di sini. Ada teks fiksi, strukturnya seperti apa, fungsi dan kaidahnya seperti apa. Kemudian teks non fiksi juga seperti itu. Karya sastra nanti ada puisi, ada pantun, fabel, cerita rakyat, dan teori sastra itu seperti apa. Nah, kemudian, nah itulah yang di dalam bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi terkait dengan ini kisi-kisi yang ini Bapak dan Ibu. Oke, saya stop dulu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan kisi-kisinya? Ada pertanyaan atau apa gitu yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut, silahkan. Terkait dengan kisi-kisi yang sudah saya sampaikan baru setengah sih, atau sepertiga sih sepertinya gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Enggak ya, sepertinya sudah ini. Udah Bu Ari, saya pusing nih, UKIN belum selesai gitu ya ini. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Izin bertanya Bu. Ya silakan Pak Arif. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang ingin ditanyakan Bu, berapakah jumlah biasanya soal untuk UP itu Bu? Oke, baik. Oke, baik Pak Arif. Ya, jadi Bu. Bapak dan Ibu, ini cerita sedikit ya pengalaman saya UP, ya nggak ke kisi-kisi nggak apa-apa, tapi kita diskusi saja. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami sebenarnya, tinggal mengulang-ulang lagi gitu ya, tinggal mengulang-ulang saja gitu. Nah, kalau kita berbicara UP, soalnya sebanyak 120 soal Pak Arif, ya. Saya rasa mungkin sama juga dengan ketika Bapak Ibu ikut pretest mungkin ya. Saya rasa juga arahnya ke sana. Nah, jadi soal teknis UP itu sama persis dengan pretest yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu semua rasanya tahun lalu itu ya, yang semua pretest besar-besaran yang dilakukan oleh GTK gitu ya. Prosesnya juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi soalnya itu ada 120 soal Pak Arif yang dikerjakan dalam rentang waktu kurang lebih 3 jam. Oh iya. Ya. Berarti dari 120 itu sudah ada PPKN-nya, bahasanya gitu ya, Bu? Ya, betul Pak Arif. Jadi di dalam, makanya yang diuji di UP itu adalah 6 modul Pak Arif, ya, 6 modul. Modul yang pertama itu adalah modul bidang studinya, 5 modul bidang studi, 1 modul pedagogik. Nah, modul bidang studi ini ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematik, ada IPA, ada IPS. Nah, 5 modul ini ditambah dengan dengan pedagogiknya. Ya, dengan modul pedagogik. Kalau modul pedagogik itu ada 4 juga ya Bapak dan Ibu. Ada bagaimana terkait dengan menguasai karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana melaksanakan proses pembelajaran, kemudian bagaimana merancang pelaksanaan pembelajaran, sudah dirancang, kemudian dilaksanakan gitu ya pembelajarannya, baru nanti dievaluasi. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu selesaikan 6 modul ini di dalam yang tertuang
Nggak ada suaranya, Bu. Oke. Oke, tadi ini Bapak dan Ibu, kalau di Zoom saya sebutnya lengket semua gitu ya. Jadi nggak ada gerak gitu. Kalau saya nyebutnya lengket semua berarti jaringan saya ya nggak stabil kalau udah lengket semua. Oke, jadi gitu Pak Arif. Jadi 120 soal itu sudah include dia materi 5 modul bidang studi tambah dengan modul pedagogik. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Arif ya. Juga, Bu. Ya, silahkan Bu Delvi. Berapa KKN kita untuk UP, Bu? Oke, KKN-nya saya rasa itu masih, kalau yang lama Bu Delvi 70 ya. Kalau yang lama 70, tapi kalau yang sekarang saya belum dapat informasi berapanya, tapi saya rasa masih yang lama. Ya, sampai sekarang ini. Jadi intinya terkadang menyebabkan kegagalan UP salah satunya adalah Bapak dan Ibu adalah faktor jaringan Bapak dan Ibu juga menjadi ini faktor penting juga ya, karena pelaksanaan mungkin ya Bapak dan Ibu sudah balik dari sana pelaksanaan UP-nya seperti apa gitu ya. Jadi memang Bapak dan Ibu carilah memang kalau materinya sudah kita membahas kisi-kisinya sudah ini ya sudah belajar misalnya gitu, berarti jaringan karena ini pelaksanaan ujiannya daring, berarti cari tempat yang memang jaringan kondisi Bapak dan Ibu itu stabil ya. Karena kalau sudah lewat dari 10 menit peserta tidak bisa dihubungi oleh pengawas ya, biasanya pengawas itu mengikhlaskan ya. Kalau sudah 10 menit misalnya Bu Delvi dicari-cari nggak ada gitu ya, nggak bergabung juga di via Zoom gitu ya. Di via Zoom pengawas pengawasnya mengikhlaskan ya. Nah, jadi ini ya, tapi nggak enak juga bagi peserta kok saya diikhlaskan, berarti kan nggak gabung lagi gitu. Tapi memang seperti itu SOP-nya. 10 menit Bapak dan Ibu tidak bergabung, ya di skip ya bahasanya ya. Ya. Nah, Ibu, tanya satu Bu. Oke, bentar Bu Lesnani. Gimana Bu Delvi? Ya Bu. Oke, baik. Berarti minimal kita benarnya 84 butir soal ya Bu ya? Ya. Minimal seperti nilai itu. Ya, mudah-mudahan kalau saya rasa untuk UP itu Bapak dan Ibu PR besarnya mungkin ketika Bapak dan Ibu adalah menurunkan indikator. Saya rasa yang kalau menurut saya ya, saya analisis saya saja gitu ya, nggak tahu nih benar apa tidak. Guru itu alat perangnya adalah RPP, adalah perangkat pembelajaran. Tetapi yang paling sulit dibuat itu adalah ya memang RPP tersebut gitu ya. Kalau melaksanakan pembelajaran, saya yakin Bapak dan Ibu sudah akarnya gitu ya. Tanpa RPP saya siap perang gitu ya. Tetapi kalau sudah dibuat RPP, aduh ini kayak beban gitu ya. Aduh ini apalagi ini kan gitu. Nah biasanya saya analisisnya seperti itu. Kalau keguruan itu paling hal yang maksudnya agak beban, agak berat itu rasanya adalah membuat RPP tadi, kompetensi pedagogiknya tadi. Jadi Bapak dan Ibu pahamilah bagaimana menganalisis KD-KD-nya tadi, karena akan ada nanti soal-soal KD-nya seperti ini, kira-kira indikatornya apa ya? Nah, kan gitu. Nah, indikatornya itu dengan banyak opsi pilihan, ada 4 atau 5 opsi, yang itu betis gitu ya, beda-beda tipis. Nah, itu harus tepat kita menjawabnya. Nah, ya seperti itu Bu Delvi. Gimana Bu Delvi? Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Delvi. Oke, silakan Bu izin bertanya Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum Bu Sri, Bu Lesnani dulu ya. Silakan Bu Lesnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lesnani. Saya nanya Bu, kemarin apakah sama kisi-kisi yang UP ini dengan ratak ya Bu? Karena kemarin saya tidak lulus Bu, makanya saya tanya apakah sama kisi-kisinya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bu Lesnani. Berarti saya simpulkan Bu Lesnani UP yang sekarang retaker, benar? Oke, kategori berapa Bu? Kategori 1 kemarin atau gimana? Kategori 2. Kategori 1. Iya, kategori 1 ya, yang retaker di kategori 2 gitu ya Bu ya, di UP yang sekarang gitu ya. Oke, baik Bu Lesnani. Jadi terkait dengan kisi-kisi UP-nya masih sama Bu Lesnani ya. Jadi dari kategori 1, kategori 2, ada lagi nanti kategori 1 gelombang 2 itu masih dengan kisi-kisi yang sama. Nah, jadi kalau Bu Lesnani saya yakin sudah
sudah pernah ikut retaker sebelumnya, berarti soalnya sudah mulai bisa digambarkan gitu ya. Jadi sudah bisa tahu soalnya seperti apa, prediksi gitu ya Bu Lesnani. Ya, semoga lulus nanti ya Bu yang kedua nih. Keguruannya banyak keluar soalnya Bu Lesnani, soal keguruannya yang pedagogik itu. Banyak Bu. Banyak juga Bu. IPA-nya banyak tuh. Tentang PTK. Kalau sama ya Bu. Gimana Bu Lesnani? Kalau sama soalnya nanti ya Bu. Iya, mudah-mudahan masih Bu Lesnani dengan soal yang sama gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ya Bu. Ya mudah-mudahan, tapi soalnya sama tentu jawabannya harus tepat sekarang. Ya, walaupun soalnya sama jawabannya yang sama gitu ya. Oke, mudah-mudahan lulus Bu. Ya Bapak dan Ibu. Doa saya untuk Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu itu lulus di ujian UP maupun UKIN gitu ya. Karena ini dampaknya tidak hanya kepada personal Bapak dan Ibu saja sebenarnya, tapi juga bagi kami LPTK, karena nanti akan dibandingkan berapa sih persentase keberhasilan mahasiswa ya PPG kategori 1, kategori 2. Nah, ini menjadi catatan dari GTK. Jadi kami memang mensupport, mendoakan gitu ya Bapak dan Ibu memang lulus gitu ya di dalam sekarang, karena tahapan yang ini kalau saya lihat Bapak dan Ibu itu selama ini sudah berjuang gitu ya. Nah, itu masih lingkupnya oleh dosen gitu ya, ada dosen pengajarnya. Artinya kalau di dalam dosen itu kita bisa disebutkan subjektifnya selalu ada gitu ya Bapak dan Ibu, walaupun penilaian objektif gitu ya yang diprioritaskan, tapi tetap ada subjektifnya. Nah, tetapi berbeda dengan UKIN dan UP. Kalau UKIN itu Bapak dan Ibu kami tidak bisa berdiskusi dengan Pak Rio misalnya. Pak Rio, video Pak Rio tidak bisa dibuka misalnya gitu ya, video praktik Pak Rio. Nah, ketika saya adalah penilainya, saya tidak akan hubungi Pak Rio, ya saya nilai, ya apa yang wujudnya nampak di saya, itu yang saya nilai gitu. Jadi saya tidak akan minta, Pak Rio, tolong kirimkan video yang lengkapnya, ini nggak bisa dibuka. Nggak ada itu Bapak dan Ibu. Jadi makanya kalau untuk UKIN, memang Bapak dan Ibu tidak akan tahu siapa penilainya, jangan-jangan penilai Bu Fitri Mayang Sari ini UKIN-nya adalah saya gitu ya. Nah, jadi, tapi saya tidak bisa berkomentar dengan Bu Mayang ya. Nah, jadi itu yang diharapkan Bapak dan Ibu. Ya, jadi memang kalau saya lihat itu disebut keteledoran apa tidak ya? Ini ya yang tidak jelinya kita Bapak dan Ibu pada gelombang kategori 1 kemarin itu ya, banyak yang salah mengupload file. Nah, itu yang jadi masalah. Gitu ya Bu Lesnani ya. Senyum-senyum Bu Lesnani. Banyak yang salah mengupload file. Kalau sudah salah upload filenya Bapak dan Ibu, begitu ya Bu Lesnani ya? Iya. Banyak masalahnya videonya diinput ke modul ajamnya Bu. Itu kan salah tuh Bu. Ada Bu teman saya Bu. Ya gitu Bu Lesnani. Kalau sudah seperti itu, ibaratnya nih Bapak dan Ibu, kalau tempatnya sudah tidak cocok, itu kalau mau nolong, aduh susah Bapak dan Ibu gak bisa ditolong gitu, karena jadi temuan nanti di GTK. Saya juga bermasalah dulu dengan UKIN-nya Bu. Di teleponnya sama dosennya katanya sistemnya tidak ditemukan. Ya. Tuh gawat, sistemnya tidak ditemukan gimana nih? Saya buka di laptop, terbuka seluruhnya Bu linknya. Mungkin jaringan di sana Bu. Alhamdulillah 1 jam katanya Bu Lesnani sudah prosesnya sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Itu saja Bu. Saya juga bermasalah dengan UKIN dulu Bu, di teleponnya sama dosen sistem tidak ditemukan katanya di sana Bu. Iya Bu Lesnani bisa. Nah, yang menelpon ini mungkin admin gitu ya Bu Lesnani ya. Kak, admin ya Bu? Enggak, dosen UNP kita. Dosen. Nah, ini mungkin memang bentuk pertolongan juga Bapak dan Ibu yang diberikan. Kalau sesuai dengan SOP-nya, nah ini tidak boleh dilakukan. Kalau sesuai dengan SOP-nya tidak boleh. Karena memang yang menilai itu tidak boleh ketemu kita itu berkomunikasi, karena kalau sudah admin Bu, admin pasti ya Bu Lesnani ya. Sorry admin Bu. Ya, karena kalau saya di UNP itu biasanya yang konfirmasi pasti admin. Iya, karena kenapa admin? Jadi karena admin adalah karena sesuai kita dikunci dengan SOP-nya tadi Bapak dan SOP-nya saya yang periksa. Kemudian Bu Nindri filenya nggak bisa dibuka gitu ya. Jadi saya nggak bisa, Bu Nindri ini filenya nggak bisa dibuka misalnya, nggak bisa saya komunikasi gitu.
Paling nanti saya ngadu itu ke Kadep gitu ya, ke koordinator ke Bu Andromeda itu. Bu, ini nggak bisa dibuka, ini gimana gitu ya. Nah, kalau kata Bu Andronya, aduh Bu Ari, tolonglah Bu Ari selamatkan, misalnya gitu ya. Nah, sayang kita gini-gini gitu ya. Nah, maka yang menelpon Bu Nindri ini adalah admin nanti. Admin, tolong sampaikan kenapa file Bu Nindri ini nggak bisa dibuka, apa yang terjadi gini-gini. Nah, itu nanti dikirimkan ke admin. Nah, itu dinilai lagi oleh apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh tim di UNP. Tapi akan berbeda cerita jika Bapak dan Ibu tidak make-upload. Jadi ada mungkin kehabisan waktu, nanti misalnya hari ini deadline-nya, tidak Bapak upload, penilaian itu tidak bisa keluar. Nah, kalau sudah tidak upload, ini memang gagal ini. Ya, walaupun Bu Ari mau tolong pun nggak bisa ditolong. Karena memang tidak ada tempat penilainya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan, ya. Nah, itu bagus tuh dosennya baik ditelepon. Kalau Bu Ari yang cuek misalnya, ya udahlah, ini kan mahasiswanya filenya nggak bisa dibuka. Ya kan gitu kan? Mungkin Bu Lestani ketemu dengan dosen yang memang, ya kasihan kita ya, sudah prosesnya sudah begitu panjang gitu. Ada mungkin penguji yang memang versi Bu Ari gitu. Biar kenapa tidak teliti? Haknya masing-masing, yang masing-masing. Nah, itu yang terkait dengan UKI. Nah, ini juga ada kemarin itu ngawas UP juga gitu. Aplikasi SEB-nya nggak bisa dibuka lah. Awalnya ketika uji coba aman-aman saja, ketika sudah mulai ujian, nggak bisa buka aplikasi SEB-nya. Tahu-tahu, Bu, nggak bisa dibuka, Bu. Waktu jalan terus, ya. Waktu jalan terus, sementara kalau siang itu jam 11 itu memang harus selesai kegiatan gitu, nggak boleh lagi misalnya Bu Delvi-nya telat masuk karena aplikasi SEB nggak diinstal atau gimana gitu ya. Nah, waktunya padahal di GTK 11. Nah, ini yang mungkin faktor-faktor juga yang menghambat kita, yang menjadi faktor penghambat gitu ya Bapak dan Ibu, salah satunya kesiapan UP. Nah, kalau untuk UP Bapak dan Ibu, saya sarankan pastikan jaringan Bapak Ibu itu stabil. Habis itu apa lagi ya? Jaringannya stabil, listrik Bapak dan Ibu ya. Nah, karena Bapak dan Ibu akan duduk selalu itu dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam 12 siang. Pastikan listriknya. Kemudian pastikan juga ini laptopnya itu bisa dibuka. Jaringannya juga bisa gitu. Dan yang paling penting jangan mengandalkan WiFi ID saja satu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga harus siapkan kuota kurang lebih 15 giga. Takut-takut apanya mati, apa namanya nih, jaringan WiFi ID mati, sehingga mengganggu Bapak dan Ibu. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin sudah ini pengalaman juga dari cerita sharing dari Bu Lesniani tadi ya. Nah, gitu yang terkait dengan UKIN dan UP Bapak dan Ibu. Oke, ada lagi Pak Rio, silahkan Pak Rio. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu membahas tentang aplikasi. Apakah itu aplikasi yang digunakan itu sama seperti dengan pretest, dan kalau misal aplikasinya itu telah hilang atau bagaimana, apakah nanti akan dibagikan ulang? Itu saja Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rio. Jadi aplikasinya sama Pak Rio, SEB juga gitu ya. Jadi kalau UP maupun pretest masih dengan SEB, tapi kalau misalnya aplikasinya sudah hilang, nanti di-download aja lagi Pak Rio, diinstal ulang aja lagi di laptopnya. Biasanya kalau Bapak dan Ibu persiapan UP-nya kapan? 16, saya ragu, 17-18 ya? Sabtu Minggu ya? 17-18. Nah, tergantung Bapak dan Ibu jadwalnya yang mana, kan gitu ya? Kenal nih. Berarti aplikasi yang digunakan sama Bu ya? Sama Pak Rio. Dan nanti pun di dalam Bapak Ibu ini, dalam Bapak Ibu melaksanakan UP, jadi ada 3 tahapannya nanti Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nanti dapat ujiannya di hari Sabtu atau Minggu, kan gitu, sesi pagi atau sesi siang, ada 4 sesi itu. Nah, kemudian pada hari Jumat, mungkin dari sekarang atau hari Kamis lah setidaknya, hari sekarang Bapak dan Ibu itu sudah join ke dalam grup WA. Grup WA yang disediakan oleh pengawas. Di sana pengawas akan menginstruksikan nantinya Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu itu sudah menginstal aplikasi SEB-nya apa belum. Jadi akan dipandu di grup WA tersebut, sehingga kalau misalnya nanti belum, misalnya gitu, misalnya Pak Rio belum, saya kemarin itu hilang misalnya gitu, tidak, sudah di uninstall lagi. Nah, nanti akan diarahkan pengawas
kemudian di hari Jumat Bapak Ibu melakukan uji coba. Ya, kalau Bapak Ibu itu dapat sesi pagi, berarti di hari paginya di Jumat pagi Bapak Ibu uji coba. Kalau Bapak Ibu dapat sesi siang, berarti hari Jumat siang Bapak Ibu uji coba. Kemudian baru mulai berperangnya di hari Sabtu atau Minggu sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu dapatkan. Gitu ya Pak Rio ya. Nanti akan dipandu Pak. Jadi jangan panik. Tapi saya Baik, Bu. ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Tapi yang saya pesankan adalah Bapak dan Ibu, kalau mungkin laptopnya itu katakan kadang juga suka bermasalah gitu ya, mohon di standby-kan juga satu laptop lagi yang sudah terinstall aplikasi SEB-nya. Karena pengalaman-pengalamannya seperti itu banyak juga Bapak dan Ibu sebelum-sebelumnya, ternyata uji coba aman, ternyata ketika nggak tahu lah ya masalah elektronik ini, ketika ujian itu tidak bisa lagi Bapak dan Ibu, jadi harus susah juga cari laptop misalnya kayak gitu untuk cadangannya. Nah gitu ya Bapak Ibu semua. Oke, nah silahkan Bu Diah Masita. Ya, makasih. Ya, makasih Bu. Dia termasuk yang retaker juga nih Bu. Mungkin Dani retaker semua. Sama Bu, masalahnya yang Ibu bilang tadi, dia waktu pas ujian UP itu Bu, kayak mana ya? Rasanya dia dapat gitu Bu, tapi bermasalahnya itu tadi Bu. Pas uji coba laptop dia bagus, pas mau ujian rusak laptop dah Bu. Terpaksa lah install ulang lagi. Itu rasanya. Kalau kisi-kisi sama ada rasa Bu. Kalau udah ada lihat soal-soalnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, itu sharing juga Bapak dan Ibu dari Bu Diah ya, retaker gitu. Ini Bu Diah, ini adalah peserta. Kalau Bu Diah retaker berarti Bu Diah PPG dalam jabatan kategori 1 gitu ya. Bu Diah nih artinya saya simpulkan guru-guru senior ya. Kalau kategori 1 itu saya panggil dengan guru-guru senior. Nah, sekarang ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bu Diah. Jadi ini nih guru-guru muda. Ya, iya. Ini semua guru-guru muda ini Bu Diah, ya. Nah, mudah-mudahan saya berharapnya gitu. Kalau misalnya kemarin itu, kalau ketika Bapak dan Ibu itu adalah dua kelompok yang memang sangat berbeda. Kalau kategori 1 ketika beliau tidak bisa install Zoom, ini karena memang kesulitan dengan IT gitu ya Bu Diah ya. Kami biasanya sangat memaklumi. Ya, nah, kalau enggak Bu, pas ujian pas yang pra ujian yang pretestnya Bu, yang uji cobanya, kita ada Bu, pas laptop dia tuh rusak Bu. Jadi marah-marah pengawasnya. Kenapa belum masuk? Kenapa belum masuk kita? Itu udah gugup deh lagi, mampus lagi. Itu yang Bu bilang tadi, mungkin diikhlaskan sama pengawas kata Ibu. Ibu, ya. Kalau kategori 1 Bu, itu sudah tua-tua gurunya tuh Bu. Iya Bu, makanya saya sebut dengan guru senior. Iya, guru senior loh. Nah, ini sekarang Ibu Lesnani dan Bu Diah ketemu dengan juniornya nih. Bu Diah. Iya. 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 Oke, nah gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung pengawasnya dapat yang seperti apa. Kalau saya cenderungnya mungkin pengawas yang dapatnya, yang saya ini kalau ngawas lumayan sabar gitu Bu Diah, karena mungkin berangkat dari KSD-an gitu ya, jadi sangat memahami sekali. Kalau ngajar kelas 1, kita lagi belajar duduk di kelas gitu ya, duduk ini, anak naik ke meja misalnya gitu ya, jadi kayaknya kesabarannya sudah jadi tergantung pengawasnya maunya seperti apa Bu Diah. Nah ini yang saya sampaikan ketika kita bermasalah ya, misalnya Bu Diah awalnya terkait dengan materinya mantap, tetapi ada faktor yang menyebabkan konsentrasi Bu Diah itu terganggu di bawah tekanan. Misalnya ketika saya mengawas, saya katakan, Bapak dan Ibu, ini tokennya saya berikan. Bapak dan Ibu silakan mulai. Teman sudah mulai, Bu Diah itu, ini kenapa nggak bisa, ini udah panik. Ya Bapak dan Ibu sudah panik. Rusak, Bu. Ya, laptop rusak, ada panik. Tambah saya, lupa mungkin saya minta kayak orang lain. Tensi Bu Ari lagi naik kan. Bu Diah ini kenapa nih, orang udah mulai ini ya, kan gitu kan, panjang gitu ya Bu Diah ya. Nah akhirnya Bu Diah di bawah tekanan, itu yang psikologisnya tadi Bapak dan Ibu. Psikologisnya tadi, sehingga Bapak dan Ibu mungkin paham, bisa menjawab materi-materi soal-soal yang ada, tetapi karena berada di bawah tekanan, ya, tambah pula kan, Bu Diah, lihat-lihat juga ke belakang, misalnya gitu ya. Aduh, Bu Diah nih udah, apalah nih pengawas, ada mungkin yang seperti itu ya. Jadi apa lagi Bu Diah? Kenapa belum bisa masuk? Kenapa belum masuk? Ya sebentar Pak, hilang apanya Pak? Ya kan itu apanya? Apa yang hilang? Iya, aduh Bapak ini malah marah aja. Nah, gitu dia Bapak dan Ibu. Itu salah, tapi memang itu kejadiannya.
Jadi tergantung balik lagi ke pengawas yang seperti apa, karakternya seperti apa. Ya, karena itu semua ketika Bu Diah ini bermasalah, Pak Rio ini juga akan mengalami masalah. Kenapa mengalami masalah? Audionya kan dihidupkan. Jadi ketika Bu Ari berdebat dengan Bu Diah ini, Pak Rio ini ngerjain soal, kok mangal ibu-ibu, kok misalnya gitu ya. Ngapain lah ibu-ibu ini gitu ya. Padahal lagi ujian. Bu Nindri juga gitu. Ini ngapain lah ibu-ibu nih. Yang awalnya kita fokus, teman lain jadi nggak fokus. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Jadi maksudnya ketika UP itu memang kita mengurangi faktor-faktor apa yang memang menjadi hambatan rasanya. Ya, sehingga kalau Bu Diah bermasalah, ketika komunikasi itu dilakukan di Zoom tersebut, maka peserta lain pasti terganggu. Ya, karena ada orang yang gaya belajarnya tidak bisa ribut Bapak dan Ibu. Kalau saya itu misalnya gaya belajar yang memang ketika saya lagi belajar gitu ya, kemudian ada orang yang cerita-cerita di samping saya tuh nggak bisa fokus jadinya. Kan ada gaya, itu balik lagi ke gaya-gaya belajarnya tadi Bapak dan Ibu. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan alami nanti ketika UP ya, karena mikrofonnya tidak boleh dimatikan. Mikrofon tidak hidup semua mikrofon ya. 20 peserta berarti mikrofon hidup semua gitu ya Bu Diah ya. Kemudian suara tidak boleh pula dikecilkan gitunya. Nanti ketemu Bu Ari. Kecilkan izin pengawas, kecilkan sedikit, terus kata Bu Ari, kecil-kecil apanya gitu ya. Udah kena pula mental Bu Diah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus. Iya. Nah, akhirnya Bu Diah adalah di bawah tekanan ya. Jadi karena di bawah tekanan nggak fokus lagi gitu ya Bu Diah ya. Mau ujian, jadi akhirnya ya sudahlah, biarlah apa yang terjadi terjadilah, gitu lagi ya Bu Diah. Nah, tapi mudah-mudahan yang sekarang tidak seperti itu Bu Diah ya. Jadi menjadi pelajaran Bapak dan Ibu. Kalau laptopnya, makanya saya katakan bawa juga, sediakan juga lah laptop cadangan gitu. Saya berharapnya Bapak Ibu seperti itu. Ya gimana Bu Lesnani? Ibu jadi pengawasnya nanti ya Bu. Boleh, saya ada Bu Nani, saya sesi pagi ngawasnya di UNP. Saya sesi 4 Bu. Aduh, nggak berjodoh kita Bu Lesnani. Saya sesi 1 dan sesi 3 di Ibu UNP. kenal sama Bu Dewi Bu? Bu Dewi yang mana? Dewi yang dosen tuh suami. Oh, cluenya nggak bisa lebih dalam lagi Bu? Sudah. Sasra Dewi Bu. Oh, ini beliau ini Bu Sasra Dewi itu istri WR2 ya Bu ya? Iya. Ya. Sekampung saya tuh Bu. Oke. Tetangga saya Bu, beliau di Tumbuh Hitam. Iya, sama kuliah itu Bu. Lulus boleh nanti ini. Kok lulus? Ini. Amin. Amin. Sama-sama lulus kita ya Bu ya. Iya, sama-sama lulus kita semuanya Bu, sama-sama lulus kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Lesnani, Bu Diah. Ya. Bu Delvi mau bertanya, silahkan. Ya Bu, masih ada, bukan ini, mengisi portofolio itu apakah file-filenya seluruhnya itu kita Google Drive-kan dulu, apa bisa langsung dari file PDF gitu masuk aja, atau bagaimana Bu? Oke, kurang baik. jelas Bu. Baik. Nah, kalau untuk itu semua filenya di Drive Bu Delviani, ya. Nah, tetapi Drive ini biasanya Bapak Ibu sudah upload. Saya nggak tahu nih, pernah tidak melihat kasus yang seperti ini. Bapak Ibu sudah upload, tapi ketika dibuka, hitam aja semuanya. Dia ada filenya, tapi hitam. Ya, nah itu artinya file tersebut baru diupload di Drive. Ya, jadi ada misalnya kayak video di pembelajaran itu, kalau dia baru kita upload, kita tidak bisa langsung lihat tontonan videonya, tapi ada dulu download, yang kayak gitu Bu Delvi. Jadi pastikan semua file itu diupload di Drive. Dan pastikan adalah linknya bisa dibuka. Jadi jangan ambil yang misalnya sudah masuk, kemudian ambil klik kanan, klik kanan, habis itu share share gitu ya, share with anyone yang punya link gitu ya. Jangan yang copy saja Bapak dan Ibu ya, aksesnya tidak bisa dibuka. Oke lah, dosennya baik tadi, misalnya pengujinya baik, maka dia akan komunikasikan dengan admin. Maka yang akan terjadi adalah kalau filenya tidak bisa dibuka, berarti ya salah peserta. Gitu ya Bapak dan Ibu ya.
Kalau dosennya baik, filenya tidak bisa dibuka, pasti dia akan kontak admin seperti yang dialami oleh Bu Lesnani tadi. Tapi kalau bagi ada mungkin penguji yang memang tidak bisa dibuka, ya sudah, berarti ya salah peserta. Nah, ada juga seperti itu yang harus kita siasati gitu ya Bu Delvi ya. Oke, gimana Bu Delvi? Ya Bu, saya pikir kemarin masih sama kayak ngisi LMS gitu kan, biasa PDF biasa aja Bu, nggak melalui drive gitu kan. Tapi apakah di portofolio ini semuanya melalui drive atau seperti biasa? Tapi kalau melalui drive ya makasih Bu udah diingatkan. Oke, sama-sama. Oke, coba saya konfirmasi ke Bu Lesmani atau Bu Diah, dengan drive atau upload langsung Bu, dengan ini ya Bu, link drive ya Bu? Oke, Bu Diahnya mungkin lagi kemana gitu ya. Oke. Oke. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan dari, dia ada 2 laki-laki, ladies first dulu lah, Bu Fitri Mayangsari, baru Pak Ari, baru Pak Wira. Silahkan Bu Fitri, Bu Maya. Terima kasih Bu Ari kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan tentang portofolio tadi Bu Ari. Kita kan sudah upload nih, pas kan dia ada beberapa poin tuh. Ada 6 poin yang wajib ditambah video dan RPP nanti kan. Nah, pas kemarin di poin-poin itu tuh saya upload langsung Bu Ari, seperti PTK itu kan bisa upload langsung, diambil dari PDF-nya gitu Bu Ari. Jadi saya tidak ada dari drive gitu. Tapi kalau RPP saya memang dari drive Bu. Tapi kalau misalnya seperti PTK, seperti pengabdian masyarakat, seperti yang poin yang 5 itulah Bu, bisa diupload langsung Bu Ari. Apakah itu tidak masalah Bu Ari? Karena bisa diupload kemarin tanpa Google Drive, langsung saja di PDF karena dokumen kita itu diupload itu Bu Ari. Terima kasih. Kemudian satu lagi Bu Ari, tadi kan modulnya ditambah dengan modul kita yang 4 ya Bu Ari ya. Kemudian apakah sudah di-include dalam kisi-kisi kita yang banyak itu, modul itu Bu Ari, atau kita itu jadi tambahan di luar kisi-kisi? Itu yang saya tanyakan Bu Ari. 2 itu pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Mayang. Jadi kalau perempuan ini Pak Ari memang banyak pertanyaannya, Pak Ari Kurniawan gitu ya. Jadi sabar dulu gitu ya Pak ya. Oke, baik, terkait dengan pengunggahan portofolio. Jadi pengunggahan portofolio itu Bapak dan Ibu. Nah, kami dosen, kami admin, kami tidak bisa melihat hal tersebut. Tidak bisa melihat hal tersebut. Itu satu. Yang kedua, apabila kita ikuti saja sesuai dengan apa yang diminta di dalam LMS-nya tersebut, di dalam webnya tersebut. Kalau misalnya filenya bisa diunggah, misalnya gitu ya, bisa diupload, silahkan diupload. Nah, ada minta link apa tidak? Kalau tidak, berarti seperti portofolio, kita upload file saja satu persatu. Itu satu. Nah, yang harus diperhatikan adalah file tersebut itu memang bisa dibuka. Itu dia. File tersebut bisa dibuka. Ya, nah terkadang pengalamannya itu adalah ketika mungkin file mahasiswa ini menghitam saja Bu Fitri, ya. Nah setelah di refresh nggak tahu nih kenapa file ini menghitam. Nah apakah filenya itu belum terupload sempurna ketika kita menguploadnya itu, si mahasiswa mengupload atau seperti apa. Nah mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Nah ketika meminta link tadi, kalau memang ia hanya link RPP gitu ya, nah berarti link tersebut diupload di drive. Linknya itu harus Bapak Ibu pastikan sekali. Misalnya Bu Fitri Mayang mau upload nih RPP-nya, kirim dulu sama Pak Ari Kurniawan. Bisa nggak filenya dibuka? Karena nanti ketika di laptop Bu Fitri, dia akan bisa dibuka itu. Tapi bisa jadi orang lain tidak bisa buka. Kenapa? Google-nya, emailnya itu berbeda. Sehingga dia untuk masuk, dia butuh akses. Ya. Nah, sehingga kalau Bu Fitri Mayang tidak memberikan kode akses, maka file tersebut tidak akan bisa dibuka. Jadi sebelum mengupload, kalau yang link-link itu ya Bapak dan Ibu, kirim dulu ke temannya. Pastikan file itu bisa dibuka apa tidak. Nah, ya, gitu Bu. Ya Bu Fitri ya, gitu ya Bu Lesnani ya. Iya, dicatat linknya dulu, baru kirimkan sama teman. Apakah bisa dibuka link itu? Nah, kita coba dikirimkan sama teman-temannya Bu, sama guru lain. Apakah bisa linknya terbuka? Nanti ada admin yang memintanya mana linknya Bu. Kalau nggak bisa mana linknya, admin yang membukanya Bu. Apakah bisa? Apa Bu, video apa RPP Bu yang itu teman yang tadi? RPP ini apa video? Portofolio Bu Dia. Portofolio Bu Dia. Oh ya, kirim. Kalau video ke YouTube dulu. Ya.
Nah, ini cepat. kalau untuk video yang amannya itu adalah YouTube, Bapak dan Ibu. Iya, YouTube Saya yang amannya, Bu. link yang video praktik pembelajaran paling aman adalah di YouTube. Kenapa? Yang Misalnya kemarin Bapak, YouTube, Bu. iya betul. Karena kalau di YouTube, ketika Bapak Ibu upload sekarang, dia bisa terus kita lihat. Tapi kalau di Drive, filenya itu besar, Bapak Ibu bisa upload. Bapak Ibu harus tunggu dulu waktunya. Ya, Iya, tunggu lama. dulu. Kalau ketika Bapak Ibu upload file baru, misalnya file itu besar, maka dia akan muncul nanti download, ada 3 pilihannya, nonton with apa gitu. Dia jadi tidak bisa terbuka langsung. Nah, kalau seperti itu dokumen Bapak dan Ibu itu belum bisa ditonton oleh si penguji. Ya, makanya kalau saya ke mahasiswa selalu saya pesankan kalau untuk video yang paling aman adalah di YouTube. Tapi aksesnya dibuka ya Bapak dan Ibu, jangan pribadi ya. Kalau misalnya pribadi nanti Bu Nindri aja yang bisa lihat. Saya nggak bisa lihat, yang lain nggak bisa lihat gitu ya. Jadi aksesnya dibuka untuk umum ya. Nanti kalau sudah selesai UKIN-nya, buka lah. Kalau rasanya aduh malu saya Bu Ari mengekspos ini misalnya gitu ya. Ya silahkan di private lagi. Nah itu kan pilihan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya terkait dengan dokumennya. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang kedua, Bu Mayang tadi adalah, aduh saya lupa. Apa ya pertanyaan keduanya Bu Mayang? Pengaruh umur nih, sepertinya udah lupa saya pertanyaan kedua. Kisi-kisi, Bu. Oh, kisi-kisi. Oke. Nah, kisi-kisinya itu semuanya sudah tertuang Bu Mayang di dalam kisi-kisi yang sudah diberikan. Jadi modul-modulnya itu sudah ada ya. Cuma nanti mungkin pembahasannya itu lebih dalam lagi. Tidak hanya mungkin katakanlah di bahasa Indonesia dia berbicara tentang ragam teks, sudah diberikan ini indikatornya, bisa jadi indikatornya berbeda dari yang tersebut. Misalnya contohnya membahas di indikator di bawah, kalau khusus untuk bahasa, di bawah ragam bahasa tadi ada yang namanya kajian kebahasaan. Nah, kajian kebahasaan itu bisa jadi dia tidak sesuai dengan indikatornya, tapi materinya itu mungkin tentang sifat bahasa itu seperti apa, bagaimana posisi linguistiknya, fonem itu apa, kemudian bagaimana fonetik, kemudian bagaimana fonemik, bagaimana bagaimana morfologinya, sehingga sintaksis semantiknya itu sehingga membentuk sebagai sebuah wacana, sehingga bisa dianalisis menjadi sebuah ragam teks. Gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya Bu Fitri Mayangsari. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya silahkan Pak Ari Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Ibu yang sebelumnya, Bu. Cuman hanya memastikan saja. Saya di sini juga menguploadnya PDF, Bu. Jadi di portal UKIN ini ada 2 pilihan uploadnya, Bu. Dari minta link sama PDF. Nah, saya pilihnya PDF. Terus juga RPP-nya PDF, kecuali yang video. Video kebetulan saya sudah unggah di 2 Drive dan di YouTube. Nah, saya di sini karena pertanyaannya sebelumnya sudah dijelaskan sama Ibu juga. Cuman minta rekomendasi dari Ibu sih, Bu. Bagusnya pakai PDF atau link. Terus yang videonya kalau yang tadi kan Ibu bilangnya dari YouTube ya, Bu ya. Ya, minta itulah, Bu, minta penjelasan lebih lanjutnya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak Ari ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya identifikasi kegiatan kita hari ini walaupun di jadwal GTK-nya UP gitu ya, tapi kita sharing saja gitu ya Bapak dan Ibu ya. Walaupun kita bahas UKIN, harapan kami Bapak dan Ibu tidak ada yang gagal gitu ya. Jadi terkait pertanyaan Pak Ari, nah seperti yang saya sampaikan di awal, kan kami tidak bisa identifikasi nih Pak Ari seperti apa di LMS-nya, di webnya itu, apa yang diminta. Nah sekarang penuhi apa yang dimintanya. Kalau memang ada pilihan, misalnya pilihannya adalah filenya upload PDF atau link gitu ya Pak Ari ya, terkait portofolio, PDF atau link. Kalau saya sarankan, bisa tidak keduanya? Keduanya tidak bisa? Tidak keduanya? Bisa, salah satu, Bu. Satu. Oke. Kalau saya sarankan itu sebaiknya di link. Sebaiknya di link. Kenapa sebaiknya di link? Adalah yang pertama, ketika file tersebut tidak bisa dibuka oleh penguji, kemudian penguji mau memberi kesempatan kepada Pak Ari, maka penguji akan menghubungi admin. Jadi Pak Ari gampang, kirimkan filenya. Jadi Pak Ari sudah ada lengkap linknya. Jadi nggak cari lagi, ya.
kirimkan langsung sehingga si penguji itu bisa membuka tersebut. Bisa jadi bawaan dari LMS-nya itu bermasalah juga. Nah, gitu Pak Ari. Ya, makanya cenderung saya amati mahasiswa itu menguploadnya itu via link Pak Ari. Tetapi terkadang masalah yang ditemukan adalah link yang dibuka di drive itu dia tidak diberikan akses yang sharing with anyone itu Bapak dan Ibu. Jadi itunya tidak dibuka sehingga si penguji itu tidak bisa menilai karena aksesnya ditutup. Nah, kebanyakan saya lihat, makanya saya katakan itu via link karena saya melihat banyak sekali mahasiswa yang menggunakan opsi pakai link Pak Ari. Ya. Nah, kalau link ini misalnya tidak bisa dibuka gitu ya. Jadi kita cepat saja ya. Bu, buka di sini, pasti dosennya pakai laptop, jadi dia aksesnya langsung, nggak perlu download gitu kan, dia buka linknya, dia nampak langsung. Nah, linknya itu langsung ke filenya gitu ya Pak Ari, jangan ke folder gitu ya, yang sehingga kalau di folder, si pengujinya harus pilih-pilih dulu, jadi sudah langsung kepada link file tersebut. Gitu ya Pak Ari ya. Nah, kalau untuk video saya tekankan lagi, boleh di drive ya, saya bukan tidak melarang Bapak Ibu di drive, tetapi yang paling aman adalah Bapak dan Ibu uploadnya di YouTube karena aksesnya dibuka. Tapi YouTube-nya itu yang saya sampaikan tadi, buatlah yang untuk publik, jangan yang untuk saya sendiri, kan ada pengaturannya itu saya sendiri. Nah, kalau saya sendiri sama juga tuh masalahnya dengan yang di drive. Gitu ya Pak Ari dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Ari. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Oke, Pak Hedwig, gimana Pak Hedwig? Sudah berhasil daftarnya Pak Hedwig? Nih Pak Hedwig ini saya dibuat panik di akhir-akhir ini. Oh, gimana Pak Hedwig? Sudah, Bu. Sudah Pak? Alhamdulillah sudah. UP dan UKIN-nya sudah berhasil, bisa ujian kali ini? Oh, bisa Bu, tapi saya masih belum mengunggahnya lagi Bu, rencana besok Bu, terakhirnya Bu. Oh, besok terakhir ya Bapak dan Ibu? Iya Bu. Oke. Nah, silahkan dipersiapkan data-datanya Bapak dan Ibu, karena yang jadi masalah juga gini, sedikit data-data. Gimana Pak Edwin, silahkan dulu. Kan, kata Pak Iqbal kemarin itu kan yang bagusnya di drive katanya Bu, karena takutnya di YouTube itu ada hak cipta ini, misalnya lagu-lagu yang kita masukkan itu, apa nanti itu tidak berpengaruh. Bisa di terkait hak cipta, itu masalahnya kemarin. Ya Bu, ini yang buat saya rancu Bu. Ada apa berbalik itunya Bu, pendapatnya. Ya. Oke, nah kalau saya seperti ini Pak Hedwig, Pak Ari, kenapa di YouTube adalah kita mengambil aksesnya itu hanya beberapa hari sampai proses UKIN saja. Itu maksudnya, misalnya hari ini Pak Hedwig upload, UKIN itu sampai kapan ya, bentar. Dosen itu, penguji itu menilai sampai tanggal 19 kalau saya tidak salah, ya. Nah, berarti aksesnya dibatasi saja sampai rentang tersebut, ya, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak muncul gitu Pak Edwin, ya. Hanya beberapa hari saja, ibaratnya kita numpang di sana untuk persiapan UKIN saja, untuk pelaksanaan UKIN saja, mempermudahkan. Tapi kalau misalnya memang yang di drive tadi Bapak dan Ibu, saya cuma minta pastikan rasanya, kalau misalnya sudah Bapak Ibu pastikan aman di drive itu, ya. Makanya uploadnya misalnya gini, kapan terakhir untuk mengunggah, kata Pak Edwin tadi kan besok Bu Ari gitu ya, besok itu tanggal 15, tanggal 16 misalnya, besok itu berarti 2359 masih bisa upload ya Pak Ari ya, 2359 atau dibatasi waktunya? Dibatasi waktunya Bu, 23 ya, 2359 betul Bu. Ya betul ya, 2359 gitu ya. Nah, 2359 misalnya Pak Ari upload di drive. Saya sebagai penguji tanggal 16 saya dapat jadwal, dapat schedule. Pagi saya buka, kalau file tersebut besar, file tersebut yang akan terjadi karena baru di-upload, dia nggak akan terbuka Bapak dan Ibu. Jadi kayak di drive itu kayak ada nunggu waktu dulu beberapa jam gitu ya, supaya filenya itu memang bisa ditonton langsung gitu. Nah, itu yang akan terjadi kendala-kendalanya Pak Ari. Mungkin di hari pertama saja yang akan jadi problem. Misalnya Pak Ari dinilai di hari pertama, di tanggal 16 karena Bapak dan Ibu dinilai bisa jadi Pak Ari dinilai di tanggal 16, bisa jadi Bu Neneng dinilai di tanggal 19 gitu ya, karena rentangnya seperti itu. Nah, yang takutnya yang jadi permasalahan di hari-hari pertama itu filenya tidak bisa dibuka Pak Ari.
Makanya cenderung kalau saya menyarankan kepada mahasiswa untuk menguploadnya itu di YouTube, tetapi dalam rentang beberapa hari saja. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya Pak Ari, Pak Edwin, kalau dari saya terkait dengan pengunggahannya. Izin Bu Ari. Iya, silahkan Bu Wilda. Nih Bu Wilda nih, silahkan Bu Wilda. Ya Bu Ari, terkait dengan yang Pak Hedwir katakan tadi Bu Ari, gini Pak Hedwir, jadi kan untuk kalau uploadnya ke YouTube kan supaya kita tidak kena klaim hak cipta gitu ya Pak Hedwir dan teman-teman semuanya. Jadi tipsnya itu kita harus memilih musik yang benar-benar bukan no copyright gitu. Jadi kalau di YouTube itu banyak backsound buat kita masukkan ke pembelajaran kita, tapi carilah yang no copyright. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan pada aplikasi yang teman-teman pakai, bisa di-insert langsung kan di situ ada disediakan musik-musiknya. Lalu misalnya kalau pakai yang KineMaster-nya juga ada dan yang lain-lain juga ada. Jadi teman-teman jangan memasukkan musik-musik misalnya seperti Pagiku Cerahku gitu ya teman-teman ke dalam musik pembelajaran kita. Itu pasti kita nanti kena klaim hak ciptanya gitu, pasti kena banned dari YouTube-nya. Lalu teman-teman jika kita menggunakan animasi-animasi, misalnya pada video kita, video pembelajaran kita kan ada animasi misalnya pembukaan pembelajaran seperti ini. Jadi kita mengambil video itu dari video orang lain di YouTube, nah itu kita pasti kena banned gitu. Kayak gitu maksudnya Pak Hedwir. Jadi kita main aman, kita mengambil musik dari yang sudah disediakan dari aplikasi, atau teman-teman bisa menggunakan musik dari yang disediakan di YouTube, tapi carilah yang no copyright. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wildani, nah itu dari tips dan mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sehingga kalau rekomendasi upload di YouTube tadi itu bisa kita pakai gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, oke. Ada lagi Bapak dan Ibu karena waktu kita kalau dengan saya gitu 9.40. Nah, gitu ya. Silahkan. Oke, Bu. Oke, Bu Delvi dulu baru Bu Misra ya. Oke, silahkan Bu Delvi. Maaf Bu, nyinyir kali Bu. Nah, nggak apa-apa Bu. Maksud Ibu apa barusan yang bilang kalau apa tuh berarti kita boleh mendownload sendiri misalnya lagu-lagu yang ada di YouTube, bukan ngambil yang dari video yang PPT atau model pembelajaran yang sudah diupload orang lain seperti itu Bu ya. Kita boleh mengambil download sendiri videonya gitu ya. Gitu maksudnya Bu ya. Maksudnya video-video animasi Bu, gitu kan misalnya ada video animasi dari teman-teman di YouTube gitu kan. Pembukaan pembelajarannya gitu Bu, kayak thumbnail, tapi pembukaan pembelajarannya jadi kan gaya-gaya kayak gitu Bu, gaya-gaya masuknya itu boleh kita ambil dari YouTube, tapi carilah yang no copyright-nya, itu biasanya ada disediakan itu Bu. Oh gitu. Iya, betul. Bukan video pembelajarannya gitu ya Bu. Iya, maksudnya kita kan nanti memasukkan video ke dalam PPT kita seperti itu kan, berarti kita download sendiri yang bukan copyright-nya orang lain gitu kan? Iya, cari Bu, itu banyak sekali itu Bu. Baik itu musiknya, Ibu juga bisa itu ambil yang no copyright-nya. Oh iya. Terima kasih Ibu Wildani. Oke, jadi pelajaran juga buat kita semua ya Bu Delvi ya. Pencerahan gitu ya dari Iya benar Bu. Oke. Nah, silahkan Bu Misra, apa yang mau ditanyakan? Sudah raise hand nih. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video pembelajaran tadi Bu, saya mungkin kurang agak paham ya. Yang dikatakan sama Bu Wildani tadi, yang akan terkena hak cipta itu soundnya atau kayak video-video pembelajaran yang kita masukkan linknya itu Bu. Seperti di pendahuluan saya kan umpamanya kita memakai literasi dengan dongeng, jadi kita kan ngambil dari punya orang kan, link orang gitu kan di YouTube, atau media pembelajaran seperti video kita masukkan linknya, nanti kita buka ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, enggak masalah itu. Oh gimana nih?
Iya kan? Jadi narasumber jadinya Ibu. Gak apa-apa, ceritanya sharing Iya. Bu Wilda. Iya Bu, betul. Begini maksudnya Ibu, jadi kan kalau misalnya untuk media yang Ibu gunakan di perangkat pembelajarannya itu tidak apa-apa Ibu, itu pakai link. Maksudnya itu ya Bu ya, misalnya kita menggunakan video pembukaan tapi kita ambil dari yang punya orang lain gitu di YouTube itu Bu. Kita langsung salin lalu masukkan ke edit untuk video kita. Itu jangan sampai gitu Bu. Maksudnya, tapi kalau untuk media pembelajaran yang Ibu gunakan link itu kan ada link-link YouTube, itu tidak masalah itu Ibu. Seperti ya Bu. ya seperti kita ngambil lagu-lagu kebangsaan di download dulu, nanti diputar videonya, enggak masalah itu ya Bu? Oh itu tidak masalah Ibu. Berarti kan di soundnya aja berarti. Nah, iya Ibu. kalau kita langsung copyright dari punya orang gitu kan? Iya betul. Lalu itu Ibu, kalau Ibu biasanya Ibu waktu PPL sebelumnya Ibu kan ada upload di YouTube itu kan Bu? Iya. Iya betul. Jadi kan Ibu kan kalau misalnya kita kena klaim hak cipta itu ya Bu, biasanya itu kalau dari YouTube Studio kita itu Bu pasti nampak itu Bu. Ibu bisa nanti buat aplikasi YouTube Studio itu kelihatan di situ Ibu. Tapi kalau biasanya kalau misalnya untuk lagu kebangsaan itu kan cuma sedikit itu Bu. Itu biasanya jarang kena klaim hak cipta gitu Bu. Ya takutnya kayak gitu juga ya Bu Ari, ya Bu Wildan. Taunya kita menganggapnya nggak masalah kan, pas diupload nanti nggak bisa dipakai linknya kan, jadi masalah juga nanti pas upload ukinnya kan? Iya betul Ibu. Iya, jadi stres gitu ya Bu Misra ya. Iya Bu. Perjuangan pembuatannya juga luar biasa gitu ya Bu Misra. Iya Bu, betul sekali Bu Ari. Oke, saya yakin sekali nih Bapak dan Ibu membuat videonya itu, saya yakin ya, saya nggak tahu lah editingnya mungkin minta bantu sama si A, si B gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Oke, gimana Bu Misra? Ya insya Allah Bu, insya Allah paham. Sudah tercerahkan sepertinya ya dengan penjelasan Bu Wildani gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, kalau di jadwal saya pukul sampai bahasa Indonesia ini 9.41. Jadi seperti akan dilanjutkan oleh Bu Revi, seperti Bu Revi sudah bergabung. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah share ya di chatnya kisi-kisinya Bapak dan Ibu ya. Nanti juga saya akan share juga PPT-nya nanti biar admin yang mengirimkan di grup kelasnya masing-masing gitu ya. Nah, oke, terkait dengan PPT soal-soalnya ya mungkin bisa Bapak Ibu jadikan tambahan pembelajaran. Nah, jadi yang memang Bapak Ibu harus coba pahami lagi, coba kuasai lagi di dalam UP. Tadi kita sudah diskusi ya tentang bagaimana teknisnya, mungkin sudah. Nah, itu menjadi pelajaran terkait dengan apa yang bahan yang akan akan diujiankan gitu ya. Bapak dan Ibu pahami kisi-kisinya, pahami tentang ragam bahasa itu seperti apa, kajian bahasanya seperti apa itu kata, apa itu kalimat gitu ya di bahasa Indonesia. Nah, bagaimana di dalam kaitannya di dalam sastranya, di dalam pantun, kemudian di dalam syair gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu coba untuk kuasai. Kemudian ada lagi modul satu lagi bahasa dan pedagogiknya ya, yang mana Bapak dan Ibu memang harus pahami seperti apa sih teori belajar gitu ya. Teori belajar behavioristik seperti apa, konstruktivistik seperti apa, humanistik seperti apa, kognitivistik seperti apa, sehingga teori belajar itu bisa kita implementasikan di dalam gaya belajar anak, sehingga dengan kita memahami itu semua, kita bisa menganalisis perbedaan individu, perbedaan karakteristik perbedaan individu tersebut, dan Bapak Ibu bisa memilih ya kira-kira pendekatan yang tepat seperti apa ya dalam merumuskan ininya, dalam merancang, menurunkan KD ke indikator ya ke tujuan pembelajaran, sehingga terancanglah sebuah pembelajaran yang memang menunjang untuk berpikir tingkat tinggi tadi, sehingga itu penilaiannya bisa kita lihat pada penilaian otentik, penilaian sikap, penilaian kognitif, penilaian psikomotornya. Nah, itu yang memang Bapak Ibu harus pahami, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Revi. Ya, Bu Revi sudah bergabung, Bu Revi? Kalau saya lihat sudah. Bentar, saya cek dulu. Ibu kirim soalnya nanti ya Bu.
Oke, Bu Lesnani kelas berapa ya retakernya Bu Lesnani? Belum tahu sesi 4 Bu, tapi belum tahu, belum masuk link WA-nya lagi Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan berjodoh kita ya Bu Lesnani ya. Oh, enggak berjodoh ceritanya ya. Saya pagi, Bu Lesnani siang ya. Boleh minta WA Ibu Bu? Oh, boleh Bu. Boleh saya kirim di chat ya Bu ya. Nih, kontak saya. Iya ya Bu. Oke, sudah saya kirim di chat Bu Lesmani, bisa dicek di chat. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup ya, sebelum saya tutup, sama-sama Bu Lesmani, saya dokumentasi terlebih dahulu ya, dokumentasi kegiatan kita, sekaligus ini untuk story WA juga gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon diaktifkan kameranya, saya dokumentasi sebentar. Oke, saya Bu Rahma Deni menghitam di sini. Oke, baik. Saya ambil ini slide-nya di sini ada 13 Bapak dan Ibu. Jadi bersabar ya Bapak dan Ibu, ada 13 slide di sini. Oke, saya ambil dari slide yang pertama, 1 2 3. Oke, saya pindahkan ke WA sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Oke, baru satu slide, saya ke slide 2. Ini lumayan juga ini. 1 2 3. Oke, saya copy dulu. Saya lanjut ke slide 3. Oke, bentar saya copy dulu. Saya ke slide 4 nih, lumayan juga ini Bapak dan Ibu, banyak ya. Ini satu angkatan Bapak Ibu semua ini. Satu angkatan.